Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ya pembahasan kita pada kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Hari ini kita akan membahas pada pertemuan ketiga ini pembagian kaedah-kaedah fikih. Adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembelajaran kita, di sini ada kuis singkat yaitu terbagi berapakah kaedah fikih. Jadi adik-adik mahasiswa nanti jawabannya dituliskan di komentar akun YouTube Hasan Hamzah Lubis ya. Syukron. Adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menjawab ya secara singkat dan nanti juga bisa dikomen di komentar. Kaidah fikih itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada namanya kaidah utama. Dalam bahasa Arab ini disebut dengan al-qaidah al-kulliyah al-kubra. Bisa kita terjemahkan dengan kaidah utama. Kemudian yang kedua ini adalah kaidah kecil atau sebagian mengatakan adalah kaidah cabang dari kaidah utama. Disebut dalam kitab bahasa Arab biasanya dengan al-qaidah al-kulliyah as-sughra. Kemudian yang ketiga adalah kaidah khusus. Kaidah khusus ini adalah kaidah yang memang tidak ada hubungan dengan kaidah utama dan juga kaidah kecil. Nah, adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas ya satu persatu. Kita mulai dari kaidah utama. Kaidah utama ini disebut juga dengan 5 kaidah kubra atau 5 kaidah utama. Karena kaidah ini mencakup mayoritas cabang-cabang ilmu fikih, bahkan semua bab-bab ilmu fikih dan turunannya. Maka jika kita lihat ya di berbagai kitab Qawaid al-Fiqhiyah, 5 kaidah ini adalah kaidah yang disepakati oleh seluruh ulama fikih. Bahkan 4 mazhab meyakini 5 kaidah ini adalah kaidah kesepakatan, merupakan ijma' mereka. Apa saja itu? Ya, ini ya kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Artinya apa itu? Perkara tergantung tujuannya. Jadi, kaidah ini menegaskan bahwa setiap amalan yang dilakukan seseorang akan sangat tergantung dari niatnya. Apakah amalan itu akan diterima oleh Allah atau tidak, itu tergantung pada keikhlasan niat orang yang beramal tersebut. Kaidah ini juga berarti bahwa setiap amalan mubah maksudnya yang dibolehkan, bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan niat ibadah. Misalnya, ketika seorang duduk diam di masjid, ya, bisa menjadi ibadah jika dia niatkan sebagai i'tikaf. Dia beriktikaf, berdiam diri di masjid seperti itu. Atau seorang umpamanya meniatkan makan dan minum itu untuk memperkuat jisimnya atau badannya untuk beribadah dan juga menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi nilai ibadah. Ini yang pertama ya. Kemudian kita melangkah ke kaidah utama yang kedua, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Atau dalam kitab lain bisa disebutkan ya al-yaqinu la yazalu bisyak. Dan ada juga dalam buku lain al-yaqinu la yuziluhu asyak, seperti itu. Namun intinya semuanya sama ya. Artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi kaidah kedua ini ya berasal dari hadis tentang orang-orang yang ragu. Maksudnya bukan orang-orang ya, orang sendiri dia di zaman Rasulullah, seorang sahabat, dia ragu apakah dia telah buang angin atau tidak dalam sholatnya.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya ia tidak meninggalkan atau membatalkan solatnya sampai ia mendengarkan suara atau mendapati bau dari kentutnya. Jadi memang kita harus yakin seperti itu. Jadi kita tidak boleh meninggalkan solat, terkhusus orang yang ragu-ragu apakah dia buang angin atau tidak, dipastikan apakah dia mendengar suara atau mendapatkan bau atau aroma yang tidak sedap. Jika mendapatkan salah satu dari kedua ini berarti sholatnya batal, dia harus kembali berwudu seperti itu. Kemudian kaidah utama yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu tajlibut taisir artinya kesempitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya apabila terdapat kesulitan dalam suatu hal, maka akan ada kemudahan atas sesuatu yang sebelumnya baku. Dengan kaidah ini, maka hadirlah berbagai macam rukhsah atau keringanan dalam beribadah apabila seorang muslim mengalami kesulitan. Seperti kita umpamanya dalam keadaan safar, perjalanan yang jauh, maka ada keringanan bagi kita untuk mengqasar atau menjamak solat. Yang awalnya solat itu zuhur, asar umpamanya 4 rakaat bisa dijadikan menjadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Yang sebelumnya kita solat pada waktu zuhur, solat zuhur pada waktu zuhur, solat asar pada waktu asar, sekarang bisa dijamak, ya. Dijamak, solat zuhur dan solat asar bisa dilakukan pada waktu solat zuhur atau sebaliknya. Kemudian kaidah yang selanjutnya yaitu ad-dararu yuzal. Artinya kemudaratan hendaknya dihilangkan. Misalnya, orang yang sedang berada dalam keadaan sangat lapar, maka ia diizinkan makan makanan yang haram untuk menghilangkan rasa laparnya. Dengan syarat tidak ada makanan lain ya selain makanan yang haram tersebut. Terutama jika dia tidak memakan itu maka dia akan binasa atau mati seperti itu. Kaidah yang kelima, al-adatu muhakkamah. Artinya apa? Adat atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum. Kaidah fikih ini berasal dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ya apa yang kaum muslimin menganggapnya baik maka ia di sisi Allah juga baik. Jadi agama kita, agama Islam sangat menghargai budaya atau adat yang dianggap baik termasuk di dalam kaidah fikih. Seperti penetapan masa haid, ya, besaran nafkah, kualitas bahan makanan untuk kafarat dan akad jual beli. Maksudnya apa? Umpamanya seorang tidak tahu dia berapa lama haid dan dia tidak paham hukum haid, maka dilihatlah kebiasaan wanita-wanita di tempat dia berdomisili. Biasanya mereka haid itu 6 sampai 7 hari. Berarti jika dia lewat dari 6 atau 7 hari, maka darah haid itu dianggap darah istihadah, dia tetap melaksanakan sholat seperti itu. Seperti besaran nafkah. Di Indonesia, umpamanya besaran nafkah seorang perempuan itu 2 juta umpamanya, dan juga anak-anaknya. Jadi tidak bisa kita samakan besaran nafkah seorang suami atau kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya di Indonesia, dan juga di Malaysia itu tidak bisa disamakan. Maka itu dikembalikan kepada adat atau kebiasaan masyarakat tersebut. Kaedah utama ya. Kemudian kita melangkah ke pembagian kaedah yang kedua, yaitu kaedah kecil. Kaedah ini ya terbagi menjadi 2 juga.
Yang pertama adalah kaidah cabang dari kaidah utama. Maknanya apa? Dia memiliki hubungan dengan kaidah utama, bahkan dia cabangnya ya. Kemudian bagian yang kedua adalah kaidah umum yang mencakup bab yang sangat banyak pada ilmu fikih tetapi tidak punya keterkaitan dengan kaidah utama. Jadi kita akan bahas satu-satu dari macam-macam ya kaidah kecil ini. Yang pertama cabang dari kaidah utama. Kaidah ini seperti disebutkan dalam buku Qaidah Al-Fiqhiyah yaitu ad-daruratu tubihul mahzurat. Artinya keadaan darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Jadi ini adalah cabang dari kaidah yang kita sebutkan tadi, yaitu pada kaidah utama. Apa itu? Kesempitan mendatangkan kemudahan, yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidah kecil yang kedua adalah kaidah umum. Kaidah ini mencakup bab-bab yang banyak pada ilmu fikih, tetapi tidak punya keterkaitan dengan kaidah utama, seperti kaidah kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan. Jadi kaidah ini memang masuk ke beberapa bab fikih, tapi tidak ada keterkaitan dengan kaidah utama. Kemudian kita akan membahas ya kaidah yang ketiga, yaitu kaidah khusus. Sebagian para ulama menamakan ini sebagai kaidah bab atau dhawabit, aturan-aturan. Karena kaidah ini hanya mencakup bab tertentu dalam bidang ilmu fikih. Namun tidak ada kaitan dengan kaidah utama ataupun kaidah kecil. Di sini saya membuatkan satu contoh ya. Contoh pertama dari kaidah khusus. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'. Artinya, sesungguhnya air itu suci, tidak menajiskannya sesuatu hal. Ya. Ini kaidah ini hanya cocok untuk beberapa bab saja dari fikih atau bab-bab tertentu, tidak masuk ke bab yang lain. Seperti bab apa ini masuknya? Bab tentang toharoh, bab air, dan ini tidak masuk ke bab pernikahan, muamalah, dan juga bab-bab yang lain. Kemudian contoh kedua ya dari kaidah khusus ini, dan juga ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khubuth." Artinya jikalau air mencapai 2 kullah maka ia tidak mengandung khabas, tidak mengandung najis. Seperti apa itu? Umpamanya air kencing orang masuk ke air yang lebih dari 2 kullah, itu masih bisa kita gunakan untuk berwudu karena sudah melebihi 2 kullah. Adik-adik mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah menyelesaikan ya pemaparan materi. Di sini ada diskusi ringan. Saya harap semua untuk menganalisis konteks kaidah kemudaratan hendaknya dihilangkan, yaitu ad-dararu yuzal ya. Kemudian setelah dianalisis konteksnya, kita implementasikan ke bab ilmu fikih. Jadi komentarnya atau jawabannya bisa ditulis di akun YouTube Hasan Hamzah Lubis. Alhamdulillah ya adik-adik mahasiswa, kita telah menyelesaikan materi kita yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar
ini bermanfaat untuk kita dan juga kita sama-sama dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, surga Firdausil A'la. Mari kita tutup perjumpaan kita ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.